Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini saya akan membahas tentang uji Friedman. Uji Friedman adalah statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan. Uji ini berfungsi sebagai alternatif untuk ANOVA satu arah, yaitu untuk rancangan acak kelompok. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Uji Friedman ini menentukan apakah jumlah peringkat dari setiap perlakuan berbeda secara nyata atau tidak. Uji Friedman digunakan untuk data yang berskala ukur minimal ordinal. Kemudian pengujian dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek. Selanjutnya, statistik uji untuk uji Friedman dapat dihitung dengan distribusi chi-square sebagai berikut, di mana N adalah banyak baris atau banyaknya objek, kemudian K adalah banyaknya kolom atau banyaknya populasi, dan Rj adalah jumlah ranking dalam sampel ke J. Selanjutnya untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alpha. Nilai chi-square ini diperoleh dari tabel tergantung dari nilai N dan K-nya. Jika K sama dengan 3 dan N antara 2 dan 9, dan K sama dengan 4 dan N-nya antara 2 dan 4, maka kita gunakan tabel Friedman. Sedangkan jika K dan N-nya besar, kita gunakan tabel chi-square dengan derajat bebasnya itu K-1. Untuk contoh kasus, misalkan dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. 3 gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif. Efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 15 butir pertanyaan. Untuk setiap butir pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4, dan skor 1 berarti sangat tidak efektif, kemudian skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, dan skor 4 sangat efektif. Jadi untuk setiap responden akan mendapat skor itu minimal 15 dan maksimal 60. Data hasil amatannya itu adalah sebagai berikut. Kita akan menguji dengan alfa sebesar 5% apakah terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Langkah pertama, kita tentukan hipotesis statistiknya. Untuk H0, tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai, dan H1-nya terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai, dengan alfa sebesar 5%. Selanjutnya untuk statistik ujinya, dari data amatan yang kita punya, kita akan beri peringkat pada masing-masing objeknya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika nilai pada masing-masing populasi atau kelompok sampel sama, maka peringkat data pada masing-masing sampel kita beri peringkat rata-ratanya. Kemudian ini adalah data yang sudah kita beri peringkat pada masing-masing objek. Kita ambil contoh untuk pegawai 1, kelompok direktif peringkat 1, kemudian suportifnya peringkat 2, dan partisipatifnya itu adalah peringkat 3. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk masing-masing populasi kita jumlahkan peringkatnya. Peringkat untuk gaya kepemimpinan direktif adalah sebesar 31, kemudian untuk suportif sebesar 15, dan partisipatif sebesar 26. Selanjutnya kita hitung nilai statistik ujinya, yaitu chi-square dengan rumus ini, dan kita peroleh nilai chi-square-nya itu sebesar 11,167. Selanjutnya untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil perhitungan, kita peroleh nilai chi-square hitungnya itu sebesar 11,167 dan chi-square tabelnya sebesar 5,99. Karena chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka kita tolak H0, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Selanjutnya, uji Friedman dengan SPSS, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan coba gunakan uji Friedman dengan SPSS untuk kasus tadi. Langkah pertama, kita copy paste data ke data view SPSS.
Setelah kita copy, kita masuk ke variable view. Kemudian untuk yang pertama, ini adalah directive. Kemudian supportive. Dan yang ketiga adalah partisipatif. Kita gunakan desimalnya 0. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian non-parametric test, ke related sample. Kita masukkan ketiganya ke test variable, kemudian kita klik Friedman, kemudian OK. Ini adalah output dari Friedman test. Pada hasil SPSS tersebut kita peroleh dua tabel. Yang pertama tabel rank. Ini memperlihatkan nilai rata-rata peringkat pada tiap populasi. Dan yang kedua adalah tabel test statistics. Dari sini kita lihat bahwa nilai chi-square-nya itu adalah 11,167 dan p-value-nya sebesar 0,004. Kemudian kita bandingkan dengan chi-square tabel dan nilai alfanya. Kita peroleh bahwa nilai chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel dan p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa. Hasil SPSS ini sama dengan hasil perhitungan manual tadi, sehingga kita tolakkan 0 dan memiliki kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Sekian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.